Oke guys, selamat datang di channel Badars 17. Kali ini admin akan membahas lanjutan anime Kuronoso Kanshi berdasarkan light novel, atau bisa disebut juga dengan Black Summoner. Admin ingatkan ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, jadi bagi yang belum menonton video sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Oke, sebelum ke pembahasannya, langkah baiknya bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe biar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Saat ini Kelvin terasa samar dan kabur seolah-olah Kelvin berada di dalam mimpi. Satu-satunya hal yang bisa dilihat Kelvin adalah kegelapan. Kelvin bertanya-tanya apa yang sedang terjadi padanya. Kelvin juga mendengar suara yang tampak jauh, namun seolah-olah itu berbicara tepat di sebelah telinganya. Kelvin merasa pikirannya sangat kacau. Hal yang bisa dilihat Kelvin hanyalah potongan-potongan. Kelvin merasa seperti pernah mendengar suara ini sebelumnya, tapi Kelvin tidak bisa mengingatnya. Siluet samar terbentuk di dalam kegelapan dan berkata kalau dia tidak ingin menyesali apapun lagi. Ketika Kelvin bertanya siapa dia, dua suara keras tiba-tiba meledak langsung ke dalam pikiran Kelvin. Kegelapan dilenyapkan oleh cahaya dan kesadaran Kelvin bangkit kembali ke permukaan. Ketika Kelvin sadar, Kelvin menyadari bahwa dia memakai piyama dan telah berada di tempat tidur. Kelvin juga melihat Melvina dan Sera yang tampak sangat khawatir, bahkan sampai meneteskan air mata. Mereka lega akhirnya Kelvin sudah sadar. Kelvin mengucapkan selamat pagi pada Sera dan Melvina, meskipun itu bukanlah ucapan yang tepat saat ini. Sambil menepuk kepala Melvina dan mengusap air mata Sera, Kelvin bertanya apa yang terjadi padanya. Sebagai tanggapan, Sera mengucapkan terima kasih dengan menggenggam tangan Kelvin. Sera berkata apakah Kelvin tidak ingat setelah mengalahkan Raja Iblis, Kelvin tiba-tiba pingsan di tengah. Sera menyuruhnya pergi. Setelah mendengar jawaban Sera, kenangan itu perlahan kembali pada Kelvin. Melvina memberitahu bahwa Kelvin sudah tidur selama 3 hari. Bahkan Kelvin mengerang dalam tidurnya, jadi Melvina dan Sera memutuskan untuk membangunkan Kelvin. Oh ya guys, di sini Melvina kalau memanggil Kelvin dengan sebutan sayang, tapi di sini admin tetap memakai nama Kelvin supaya tidak bingung. Oke? Di dalam pikirannya, Kelvin masih memikirkan tentang mimpinya, tapi Kelvin rasa tidak ada gunanya mencari makna di sana dan berhenti untuk tidak memikirkannya lagi. Sera memberitahu Kelvin bahwa saat ini berada di kamar tamu di Kastil Trisen. Jadi Kelvin tidak perlu khawatir, karena ada penjaga dari semua negara sekutu di sini. Dan yang terpenting, Mel dan Sera ada di sini. Sera menyuruh Kelvin agar tidak perlu terburu-buru untuk bangun. Sera menyarankan Kelvin beristirahat selama yang Kelvin butuhkan. Di sini, Melvina juga sedikit membahas tentang ucapan Kelvin yang disalahartikannya sebagai lamaran Kelvin untuknya. Bagi Melvina, cinta merekalah yang menghapus Raja Iblis. Kelvin mengulurkan tangan untuk membelai wajah Melvina yang memerah. Bukannya Kelvin punya niat untuk melakukannya, meskipun itu tidak persis seperti yang Kelvin rencanakan. Kelvin juga memiliki perasaan untuk Melvina. Saat Kelvin melihat Melvina di sana setelah bangun tidur, Kelvin mengerti mengapa Kelvin jatuh cinta padanya pada pandangan pertama sebelum transmigrasi Kelvin. Pada dasarnya, Kelvin menyukai semua gadis di partinya. Melvina berkata, sepertinya menyelinap ke tempat tidur Kelvin setiap malam akhirnya terbayar. Sera kemudian menghela nafas. Sera bilang dia baik-baik saja dengan ini, tapi Kelvin harus menjelaskannya sendiri kepada Evil. Sebagai tanggapan, Kelvin menjawab bahwa dia akan memastikan untuk memberitahu Evil dengan benar. Kelvin minta maaf atas masalah yang dia sebabkan pada mereka berdua. Kelvin bertanya, apakah mereka yang menjaganya selama ini? Menanggapi pertanyaan Kelvin, pipi Sera memerah. Sera melakukan itu karena Kelvin juga pernah merawatnya, jadi semua impas. Mel berkata meski dia dan Sera tidak terampil seperti Evil, tapi mereka melakukan yang terbaik. Setelah mendengarnya, Kelvin berterima kasih pada Sera dan Melvina sambil menepuk masing-masing kepala mereka secara bergantian. Kelvin bertanya-tanya kenapa Evil tidak ada di sini. Biasanya, dia yang bersikeras menjaga Kelvin. Tampaknya tidak wajar baginya untuk membiarkan keduanya menggantikannya. Kelvin bertanya di mana Evil.
Mel menjawab tepat setelah Kelvin pingsan, Evil juga demam. Mendengar Evil juga demam, Kelvin sangat kaget. Sarah dengan mengangguk berkata kalau bukan hanya Evil, Rion dan Gerard juga. Meskipun dalam kasus Gerard, dia tidak demam, tetapi dia mengerang seperti dia merasakan sesuatu keluar. Kelvin melompat ke dalam kepanikan. Pembantu dan adik perempuannya tercinta juga menderita demam sekarang. Bukankah skill Vigor Rion seharusnya melindunginya dari penyakit? Kelvin bagaimanapun harus menyembuhkan mereka. Tepat sebelum Kelvin bisa bangun dari tempat tidur, Sarah dengan paksa menekannya kembali. Sarah beritahu bahwa Kelvin lah yang terakhir bangun dan semua orang saat ini baik-baik saja. Jadi Sarah menyuruh Kelvin tetap di tempatnya sekarang. Melvina juga bilang dia mengerti kalau Kelvin mengkhawatirkan mereka, tapi tetaplah untuk tenang. Semua orang sudah pulih. Alasan Melvina dan Sarah menjaga Kelvin hanya untuk berjaga-jaga. Setelah mendengarnya, Kelvin sangat lega. Mel bilang tidak ada salahnya Kelvin tidak memikirkan Gerard. Sarah berkata apa yang Mel katakan benar. Gerard juga berhasil dengan evolutionnya. Atau lebih tepatnya mereka semua tidaklah demam, melainkan itu disebabkan ketika mereka sedang berevolusi. Kelvin yang heran langsung bertanya siapa yang berevolusi. Mel menjawab, Evil, Rion, Gerard, dan Kelvin. Kelvin membeku sejenak. Setelah beberapa saat, pikiran Kelvin kembali, dan Kelvin melihat dirinya sendiri. Lebih tepatnya Kelvin tidak melihat perubahan sama sekali pada dirinya. Sarah dan Melvina menyarankan agar mereka berkumpul di geng untuk makan pertama Kelvin dalam 3 hari. Dan Kelvin pun setuju. Jadi mereka membawa Kelvin ke sebuah ruangan yang tampak seperti ruang makan. Mereka melewati beberapa tentara dan pelayan dalam perjalanan mereka. Semuanya tampak terkejut melihat Kelvin. Mereka memberi hormat, membungkuk, atau melakukan hal-hal lain yang menunjukkan rasa hormat sebelum dengan cepat bergegas pergi. Bahkan berkat kemampuan fisik yang didukung setelah revolusi, pendengaran Kelvin juga ditingkatkan, yang memungkinkan Kelvin untuk dengan jelas menangkap semua percakapan bisikan yang terjadi di sekitarnya. Kelvin melihat Rion dan Gerard menuju ke lokasi melalui peta. Setelah Rion melihat Kelvin, Rion langsung terjun ke dada Kelvin. Mereka berdua saling menatap erat, masih terkunci dalam pelukan. Kelvin merasa Rion sedikit lebih mempesona dari biasanya. Kelvin dan Rion melakukan sedikit obrolan, sampailah di mana Kelvin bertanya Rion berevolusi jadi apa. Rion menjawab kalau dia berevolusi dari manusia menjadi suci. Kelvin, dia dan Rion tidak mendapatkan hal yang sama. Karena Kelvin berevolusi jadi Daemon. Kelvin tidak tahu apa itu Daemon, dan bertanya-tanya apa ini berbeda dari iblis. Selanjutnya Rion yang balik bertanya. Kelvin langsung menjawab kalau dia jadi Daemon. Setelah mendengarnya, mata Rion melebar. Kelvin mengira itu mengecewakannya, tapi seketika Rion berteriak bilang itu sangat keren. Bagi Rion itu sangat luar biasa. Rion juga ingin jadi Daemon. Karena Kelvin belum mendapatkan skill baru dengan skill poinnya, Rion mengajak Kelvin untuk bertukar pikiran nanti. Kelvin kemudian melihat statistik Gerard setelah berevolusi. Peningkatan yang diperoleh Gerard memberinya aura intimidasi yang luar biasa. Bahkan statistiknya cukup kuat baginya untuk bertahan melawan Raja Blaisdell sendirian. Nama ras barunya adalah Hades Knight King. Colette yang berdiri di samping Kelvin selama ini berbicara. Colette telah mendengar tentang berita lamaran Kelvin sama Melvina. Colette ingin dia yang memimpin upacara. Kelvin tidak bisa memikirkan cara lain untuk menanganinya, jadi Kelvin hanya berbisik di telinga Colette. Kelvin berkata, mungkin benar-benar membutuhkan layanan Colette dalam waktu dekat. Ketika itu terjadi, Kelvin akan memanggil Colette. Colette tampak sangat senang mendengarnya, bahkan saking senangnya membuat hidung Colette mimisan. Melihat Colette mimisan, Kelvin meminjamkan sapu tangannya. Kelvin bilang dia hanya ingin restu Colette dan menyuruh Colette menghentikan mimisannya.
Tiba-tiba, sebuah suara lemah berbicara dari luar pintu ruang makan. Dia meminta izin pada Colette untuk masuk. Colette mempersilahkan gadis itu masuk. Gadis yang mengintip ke dalam ruangan adalah Sutola, putri dari Tristan. Karena efek dari sihir cuci otak, Sutola saat ini masih belum pulih total. Sutola juga tidak ingat tentang apa yang terjadi pada Raja Zal. Bahkan Mel dan Colette juga melakukan apa yang mereka bisa dengan sihir mereka. Namun tidak banyak yang bisa dilakukan selain berharap dia sembuh seiring waktu. Colette terdiam menatap Sutola sekilas. Cara Sutola mengobrol dengan Rion dengan senyum lebar di wajahnya dan boneka di lengannya membuatnya terlihat seperti anak kecil. Di pertemuan makan malam itu, intinya mereka membahas tentang siapa yang akan menjadi pengganti Raja Zal. Sutola adalah yang direkomendasikan, tapi karena Sutola masih belum sembuh total, maka tidak ada pilihan lain mencari penggantinya. Menurut Colette, Tristan memiliki 5 putra mahkota, namun putra kedua sampai kelima semua menghilang. Jadi sebagai gantinya Azrath yang dipilih. Meski sebenarnya Azrath selalu memberitahu semua orang bahwa dia tidak cocok untuk hal itu. Kelvin kemudian bertanya pada Azrath bagaimana rasanya tiba-tiba harus memimpin seluruh negeri, dan apakah Azrath kesulitan menjelaskan kepada warganya bahwa Zal adalah Raja Iblis. Colette mengambil sendiri untuk menjawab. Colette berkata bahwa Jenderal Dalba dari Ordo Kesatria Baja akan melayani sebagai ajudan putra mahkota, dan ketiga negara aliansi akan membantu mereka sebanyak mungkin. Tentu saja itu termasuk membantu mereka menghapus bagian-bagian dari industri perdagangan budak mereka yang sudah terlalu jauh. Jadi Azrath hanya perlu melakukan apa yang perlu dilakukan. Sebagai tanggapan, Azrath berkata bahwa pada dasarnya dia hanya boneka sampai Sutola kembali. Bagi Azrath, ini akan membosankan hanya menghangatkan kursi untuknya. Tapi karena Sutola telah melakukan banyak hal untuk Azrath, yaitu berkat Sutola yang menarik tali, Azrath diizinkan melakukan apapun yang dia inginkan di militer. Ini adalah kesempatan Azrath untuk membalas budi. Azrath berharap agar Sutola cepat pulih. Sambil menepuk pundak Kelvin, Azrath berkata, dan sampai saat itu, pastikan Kelvin merawatnya dengan baik. Kelvin yang mendengarnya pun terkejut dan bertanya apa yang baru saja Azrath katakan. Colette pun memberitahu Kelvin bahwa Sutola akan memulihkan diri di kediaman Kelvin. Kelvin yang masih belum memahami apa yang Colette katakan, bertanya kenapa harus di tempatnya. Dengan begitu, Azrath jelaskan segalanya akan kacau di sini di Tristan untuk sementara waktu. Berkat Kelvin, kekuatan militer Tristan berkurang lebih dari setengahnya. Tristan akan sibuk membangunnya kembali, tetapi sementara Tristan melakukannya, mungkin ada bajingan yang memanfaatkan situasi untuk menargetkan Sutola. Ketika Azrath menyebutkan hal ini pada pertemuan tempo hari, seseorang menyarankan untuk memindahkannya ke tempat yang aman jauh dari pertikaian politik Tristan. Jadi Azrath menerimanya. Colette membenarkan dan tempat aman itu adalah tempat Kelvin. Bagi Azrath, rumah ini adalah yang paling teraman di dunia. Bahkan Azrath pernah mendengar Sutola mengatakan bahwa antek-anteknya kesulitan mendapat informasi apapun tentang tempat Kelvin selama perang. Rion menyela kalau dia yang menyarankannya, karena Sutola sangat akrab dengan Alex. Rion bertanya haruskah dia tidak melakukannya. Dengan begitu, Kelvin segera berlutut di depan Sutola yang memegangi boneka beruangnya. Intinya Kelvin mengenalkan dirinya pada Sutola dan setuju Sutola dibawa ke rumahnya. Sutola dengan malu-malu di belakang Rion berterima kasih pada Kelvin telah mengundangnya. Tak lama kemudian, Evil dan 2 pelayan lainnya datang dengan mendorong gerobak saji. Setelah menjadikan semuanya di meja makan, Evil langsung menghampiri Kelvin, lalu mereka pun mengobrol. Evil sangat lega melihat Kelvin baik-baik saja. Evil juga minta maaf karena tidak berada di saat Kelvin sadar. Sebagai tanggapan, Kelvin bilang untuk jangan khawatir tentang itu. Yang terpenting bagi Kelvin, Evil baik-baik saja.
Kelvin kemudian tanpa sadar memegang telinga Evil yang tampak sedikit lebih panjang setelah berevolusi, hingga membuat wajah Evil memerah. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam nakama.